Baik, nama saya Muhammad Rida Sarasi dengan NIM 21026111014. Hari ini saya akan menerangkan mengenai perioperatif medicine intraoperatif. Baik, pada definisinya, intraoperatif adalah fase perioperatif yang dimulai ketika pasien dimasukkan ke ruang operasi dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Intraoperatif bertujuan untuk mengetahui manajemen intraoperatif dan hal-hal yang dilaksanakan atau yang dikerjakan selama intraoperatif. Pada manajemen intraoperatif, manfaat pada rekam medis yaitu bisa didapatkan monitor intraoperatif untuk bisa digunakan untuk medical legal dan juga catatan medis untuk pembedahan atau anestesi. Pada intraoperatif terdapat catatan anestesi di mana di dalamnya terdapat identitas kondisi pada pasien sebelum anestesi, jenis obat premedikasi, teknik pembiusan, infus, posisi pasien pada saat prainduksi, obat bius yang digunakan, dan juga evaluasi yaitu saturasi oksigen, EKG, TTV, dan juga dan lain-lain. Berikut adalah gambaran pada catatan anestesinya. Pada hal yang dilakukan dalam intraoperatif itu adalah monitoring pasien, memposisikan pasien, pemilihan anestesi, induksi anestesi umum, manajemen jalan napas, pemeliharaan anestesi, dan membangunkan dan pemulihan. Pada monitoring itu diberikan EKG 3 atau 5 lead. Ada juga non-invasive blood pressure atau NIBP, pulse oximetry, end-tidal CO2, dan juga monitoring khusus sesuai kebutuhan pasien. Pada posisi pasien ada supan. Pada supan itu ada variasinya seperti horizontal, Trendelenburg, dan juga reverse Trendelenburg. Dan juga ada posisi seperti litotomi, lateral, pronasi, dan juga duduk. Terdapat jenis anestesi yang digunakan seperti general anestesi, regional anestesi, local anestesi, dan juga combined anestesi. General anestesi adalah tindakan yang menghilangkan rasa, nyeri, atau sakit secara sentral disertai hilangnya kesadaran yang dapat pulih kembali dengan memberikan hambatan pada sistem saraf pusat. Kelebihan pada general anestesi ini adalah tidak ada kontraindikasi absolut, cepat kembali ke kondisi semula, dan juga risiko gagalnya sangat kecil. Untuk kekurangannya bisa terjadi polifarmasi, efek pada berbagai sistem organ, bisa juga alergi, dan mempengaruhi tingkat kesadaran dan mual dan muntah post-operatif. Untuk regional anestesi itu tekniknya bisa epidural dan spinal, bisa juga intravena regional, bisa juga peripheral nerve block, dan juga ganglion atau plexus block. Kelebihannya itu bisa meningkatkan kualitas pemulihan, rasa nyeri yang minimal, pasien masih bisa berkomunikasi, bisa membolisasi dengan cepat, kebutuhan obatnya lebih sedikit, dan kebutuhan staf operasinya juga kurang. Untuk kekurangannya itu, pasien harus kooperatif, dapat retensi urin, dan risiko kerusakan saraf juga. Untuk lokal anestesi, kelebihannya itu tidak ada polifarmasi, dan reaksi alerginya minimal, dan pasien tetap sadar. Untuk kekurangannya itu bisa juga risiko cedera saraf,
risiko gagal itu lebih besar, dan waktu dan wilayahnya terbatas. Baik untuk teknik induksi anestesi itu terdapat intravena, inhalasi yaitu untuk pasien dengan fobia jarum. Dan juga terdapat intramuskuler yaitu untuk pasien anak yang tidak kooperatif. Bisa juga dilakukan rectal induction pada pasien anak dengan berat badannya bawah 20 kg. Berikut ada prosedur induksi, yaitu untuk menguji preoperatif terhadap mesin, anestesi, dan peralatan lain. Kita menggunakan statik, yaitu bermula dengan S, scope, seperti laryngoscope, T, tube, itu endotracheal tube, A, airway, itu face mask, udra atau mayo, T, tape, itu plaster, I, introducer, stylet atau mandrel, C, connectors, S, suction, yaitu alat pengisap dengan kateternya. Bisa digunakan laryngoscope yang sesuai dengan ukuran pasien. Pada dewasa biasanya digunakan bilah lengkung atau Macintosh, ukuran 3 atau 4. Pada anak-anak digunakan Macintosh 2. Untuk pada bayi digunakan Macintosh 1 atau bilah lurus atau Miller, ukurannya 1 hingga 2. Untuk neonatus digunakan Miller 0 atau 1. Untuk ukuran ETT itu yang bisa digunakan untuk pria dewasa 7,5 hingga 8. Untuk wanita dewasa 7 hingga 7,5. Untuk wanita hamil 6 hingga 6,5. Anak-anak atas 2 tahun itu 4. Anak-anak di bawah 2 tahun itu 2,5 hingga 4. Untuk manajemen jalan nafasnya, terdapat teknik manual, yaitu bisa menggunakan head tilt chin lift maneuver atau jaw thrust maneuver. Untuk alat bantu yang menjaga jalan nafas bisa dilakukan oropharyngeal atau nasopharyngeal. Pada pemeliharaan anestesi itu, pemeliharaan dengan anestesi inhalasi melalui ventilasi spontan, dan juga pemeliharaan dengan pemberian obat relaksan. Untuk membangunkan dan pemulihan, itu menghentikan obat anestesi dan melakukan ekstubasi trakea, pemberian O2 100% menggunakan sungkup muka, saluran pasien itu disupport sehingga refleks nafasnya kembali, dan pemeriksaan kekuatan otot, neuromuskular, dan koordinasi pasien, dan meletakkan pasien dalam recovery position. Baik, sekian daripada saya mengenai intraoperatif. Terima kasih.